Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajar Ramadan dengan NIM 121190111 dari Prodi Teknik Industri kelas Stadium General RTI A. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil hasil rangkuman saya dari Elsevier Researcher Academy modul ketiga, yaitu tentang proses publikasi. Di mana yang pertama itu ada dasar-dasar penerbitan. Anda mungkin akrab dengan pepatah "terbitkan atau musnah". Untuk memastikan karir penerbitan Anda berkembang pesat, disarankan untuk meluangkan sedikit waktu untuk memahami cara kerja prosesnya. Di sini di awal kita diperkenalkan dengan ORCID ID. Yang pertama itu ada alasan untuk mendapatkan dan menggunakan ORCID ID. Di mana ORCID adalah sebuah organisasi nirlaba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas penelitian yang memiliki visi di mana semua yang berpartisipasi dalam penelitian, beasiswa, dan inovasi diidentifikasi secara unik dan terhubung dengan kontribusi dan afiliasi mereka lintas waktu, disiplin ilmu, dan perbatasan atau keterbatasan. Ternyata ada alasan mengapa kita perlu menggunakan ORCID. Yang pertama itu karena adanya koneksi yang dapat diandalkan dengan pekerjaan dan penghargaanmu. Yang kedua, mengurangi kesalahan identitas. Yang ketiga, dapat memiliki dan mengendalikan catatan ORCID. Yang keempat, dapat digunakan berkali-kali. Dan yang kelima, pengakuan yang lebih baik untuk Anda dan penelitian Anda. Yang keenam, ada meningkatkan kemampuan penelitian Anda dapat ditemukan oleh orang lain. Yang ketujuh ada yaitu gratis untuk para peneliti. Yang kedelapan, pendaftaran yang mudah. Dan yang kesembilan, dapat digunakan seumur hidup. Selanjutnya itu ada siklus penerbitan jurnal. Adapun siklus dari penerbitan jurnal itu yang pertama menyusun dewan redaksi, di mana dewan redaksi ini disusun untuk mengelola jurnal yang sudah ada atau meluncurkan judul jurnal baru. Yang kedua, meminta dan mengelola pengiriman dengan bantuan para editor melalui email, sosial media, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen peer review, yang dapat membantu menentukan kualitas, validitas, signifikansi, dan keaslian penelitian. Yang keempat, memproduksi kiriman yang diterima dengan kerjasama penulis. Yang kelima, menerbitkan dan menyebarluaskan. Dan yang keenam, mengarsipkan volume jurnal dan mempromosikan penggunaan jurnal. Selanjutnya itu ada asal-usul penerbitan ilmiah. Yang pertama itu ada registrasi, untuk mengetahui siapa yang terlebih dahulu mengirimkan hasil penelitian. Yang kedua ada sertifikasi, yaitu memvalidasi data yang dikirimkan. Yang ketiga ada penyebaran. Yang keempat, pelestarian. Pelestarian ini agar dapat digunakan oleh generasi-generasi berikutnya, oleh anak cucu kita nantinya gitu. Dan yang kelima ada penggunaan. Selanjutnya itu ada metrik penelitian. Metrik telah menjadi fakta kehidupan di banyak, jika tidak semua bidang penelitian dan keilmuan. Ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi kualitas jurnal, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan kualitas penelitian Anda dan dampak yang Anda buat di bidang Anda. Adapun macam atau contoh metrik penelitian yang pertama itu ada site score, di mana site score ini
Penelitian itu berdasarkan data di Scopus. Scopus ini sains apa ya? Pokoknya sains gitu, lupa, maaf. Yang kedua ini ada H-index, di mana yang kedua ada H-index, itu dihitung secara manual atau dengan menggunakan database yang mengindeks artikel. Oh, yang tadi Scopus itu merupakan basis data rujukan abstrak milik Elsevier itu sendiri. Yang kedua ada SNP atau SNIP, di mana SNP ini berdasarkan jumlah total citasi dalam suatu bidang studi menggunakan data Scopus. Yang keempat ada SJR, memperhitungkan prestise jurnal yang mengutip, di mana setiap citasi yang diterima diberi bobot berdasarkan SJR jurnal yang mengutip. Dan yang kelima ada PLUMX, yaitu proksi untuk persepsi-persepsi prestise, dan permintaan. Sisa itu ada tingkat penerimaan jurnal. Tingkat penerimaan jurnal menunjukkan peluang naskah yang dikirimkan diterima. Nah, tingkat penerimaan jurnal ini diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada berdasarkan ukuran jurnal. Jurnal terbesar cenderung memiliki tingkat penerimaan yang relatif rendah dibandingkan dengan jurnal yang lebih kecil. Jadi, jurnal yang tingkat penerimaannya rendah, yang jarang diterima gitu tuh, ukurannya tuh lebih besar dibandingkan yang penerimaannya tinggi. Yang kedua berdasarkan umur jurnal. Jurnal tertua cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih rendah daripada jurnal yang lebih muda, tetapi korelasinya itu lemah. Jadi semakin tua jurnal itu tingkat penerimaannya itu semakin rendah. Yang ketiga ada dampak jurnal, di mana jurnal dengan dampak yang sangat tinggi cenderung menunjukkan tingkat penerimaan yang relatif rendah. Tetapi meskipun demikian ada banyak variasi dalam datanya. Yang selanjutnya itu ada penerbitan jurnal. Tidak ada hubungan yang diidentifikasi antara bagian makalah ulasan yang diterbitkan dan tingkat penerimaannya. Yang selanjutnya itu ada bidang subjek jurnal, di mana jurnal formal science cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih rendah daripada jurnal life science dan kedokteran. Selanjutnya itu menemukan jurnal yang tepat. Jika Anda ingin makalah Anda diterbitkan, salah satu tantangan utama yang Anda hadapi adalah menemukan jurnal yang tepat untuk penelitian Anda. Dari tujuan dan ruang lingkup hingga nilai-nilai jurnal dan praktik etis. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan jurnal yang tepat. Anda dapat menggunakan bantuan metrik yang paling relevan dan juga bantuan dari AI atau artifikasi kecerdasan buatan. Selanjutnya itu ada cara menemukan jurnal yang terpercaya. Jurnal yang baik itu jurnal yang terpercaya dan dihormati komunitasnya, terorganisir dan dijalankan dengan standar editorial, penekanan terhadap kualitas dan kelayakan konten, transparansi proses, bukti utilitas, penerbitan terpercaya yang berpegang teguh pada etika publikasi, biasanya diperiksa oleh WOS dan atau Scopus. Yang selanjutnya itu ada etika. Melanggar aturan etika penerbitan dapat merusak reputasi Anda sebagai peneliti dan bahkan mengakhiri karir Anda, sehingga perlu untuk dipastikan manuskrip dan tindakan Anda benar secara etis. Yang pertama itu ada plagiarisme. Menurut Siddle tahun 2017 pada bukunya halaman 43,
menyebutkan bahwa plagiarisme adalah masalah yang muncul dari kurangnya kreativitas, menyalin ekspresi orang lain. Selanjutnya masih dari Siddle pada halaman 16. Plagiarisme sulit untuk didefinisikan dengan cara yang tepat. Pada tingkat paling sederhana itu menyalin teks dari penulis lain dan menggunakannya seolah-olah itu milik dia, milik sendiri gitu. Selanjutnya, plagiarisme itu dapat berupa ide, data, pemrograman komputer maupun produk dari upaya kreatif lainnya. Yang termasuk ke dalam plagiarisme yaitu tidak mengkreditkan sumber, parafrase yang terlalu mirip meskipun mencantumkan sumber, menggunakan statistik dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, menggunakan gambar, foto, peta, atau ilustrasi lainnya tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi walaupun udah diparafrase tapi kalau masih mirip itu termasuk ke dalam plagiarisme ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada membeli atau menyalin makalah atau tugas orang lain atau menyewa penulis esai layanan untuk menulis makalah Anda. Maksudnya berbagi atau mengambil kode program komputer dari web atau sumber lain tanpa mengutip sumber, mengunduh materi dari internet tanpa kutipan yang tepat, mengisi bibliografi untuk menunjukkan bahwa Anda telah melakukan penelitian padahal faktanya Anda atau kalian itu belum melakukannya. Mengarang statistik atau fakta penting lainnya dan mengutip sumber palsu. Masih plagiarisme. Plagiarisme itu terdapat beberapa kategori. Yang pertama itu ada plagiarisme lengkap atau keseluruhan, di mana plagiarisme lengkap atau keseluruhan ini yaitu teks yang benar-benar atau hampir tidak berubah dibandingkan teks asli dalam sumber yang dibuat. Yang kedua ada plagiarisme cover up, di mana teks menyimpang dari teks dalam sumber sebelumnya sejauh teks tersebut menggunakan kata-kata yang berbeda untuk efek yang sama atau sebagian kata yang sama tanpa memperjelasnya. Selanjutnya itu ada plagiarisme bound sacrifice, referensi yang tidak memadai, misalnya memberikan referensi yang benar-benar tepat untuk bagian yang dikutip, tetapi kemudian melanjutkan kutipan atau parafrase tanpa membuatnya eksplisit. Dan yang terakhir itu ada plagiarisme terjemahan, yaitu menerjemahkan teks secara harfiah atau menggunakan kata-kata untuk efek yang sama tanpa memberikan referensi yang tepat. Yang selanjutnya itu ada kepengarangan atau kepenulisan atau kalau bahasa Inggrisnya itu authorship. Seorang autor atau seorang penulis, ya seorang autor umumnya dianggap sebagai seorang yang telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial untuk sebuah publikasi belajar. Menjadi seorang penulis tidak hanya datang dengan kredit, tetapi juga bertanggung jawab. Keputusan tentang siapa yang akan menjadi penulis dan urutan penulis harus dibuat sebelum mulai menulis makalah. Terus selanjutnya itu ada tipe kepengarangan, yaitu yang pertama itu ada first author, yaitu orang yang melakukan atau mengawasi pengumpulan data, analisis, penyajian, dan interpretasi hasil dan juga menyusun makalah untuk diserahkan. Yang kedua itu ada co-author, yaitu orang yang memberikan kontribusi intelektual pada analisis data dan berkontribusi pada interpretasi data, dan meninjau setiap draft makalah. Yang selanjutnya itu ada open science atau sains terbuka. Sains terbuka adalah kata kunci baru, tetapi apa sebenarnya artinya dan bagaimana dengan akses terbuka? Penting untuk mempelajari akses terbuka dan apakah ada poin khusus yang perlu dipertimbangkan saat memilih untuk menempuh jalur penerbitan tersebut. Yang selanjutnya itu ada sains terbuka. Sains terbuka menjelaskan cara kerja yang membuat penelitian lebih inklusif, kolaboratif, dan transparan. Di mana sains terbuka ini dikelompokkan, diklasifikasikan, dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama itu ada Gold Open Access, di mana versi akhir jurnal
dapat diakses, digunakan, dan dipublikasikan secara gratis. Yang kedua itu ada subscription, di mana subscription ini ya berbayar, di mana berbayarnya itu ditanggung oleh pembaca. Jadi kalau mau baca jurnal itu harus bayar dulu gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.